Oke guys, jadi ini sedikit video pendek dari saya tentang panggung-panggung stand up comedy yang ada di wilayah Manggarai. Ini kita masih berbicara tentang konteks lokal ya guys ya. Jadi ada beberapa pantangan untuk panggung stand up comedy. Yang pertama panggung yang outdoor. Yang kedua panggung yang sudah outdoor dan dikasih kesempatan oleh panitia atau IO yang menyusun acara, rundown acara, dikasih kesempatan kepada teman-teman yang mengisi stand up comedy atau komedian untuk mengisi acara pada saat audiens belum ada, audiens masih sedikit, atau audiens masih sedang dalam tidak fokus untuk menikmati hiburan-hiburan yang ada di panggung. Ini salah satu masalah besar yang akan berdampak langsung pada psikis dari seorang komedian yang tampil mengisi acara di panggung-panggung yang bersifat outdoor. Karena pada dasarnya stand up comedy itu dia mengarah kepada sebuah hiburan yang berinteraksi secara langsung dengan penonton. Ketika dia melempar jokes, penonton tertawa memberikan reaksi. Nah, di situ mental atau tingkat kepercayaan diri dan psikis dari seorang komedian juga ikut meningkat. Kepercayaan dirinya meningkat. Tetapi ketika dia melempar jokes dan tidak ada penonton yang mendengar atau bahkan tidak ada penonton yang memberi respon, ini bisa membuat komedian itu down. Dan juga salah satu masalah yang paling besar ini yang sedikit beda antara komedian dan musisi. Kalau musisi ketika mic tiba-tiba terputus koneksinya, frekuensinya terputus ke sound system, tapi penyanyi ini masih bisa di backup oleh teman-teman player yang bermain musik. Akan tetapi stand up comedian ketika mic terputus tidak ada musik yang membackup saat dia tampil, saat dia berbicara, membicarakan tentang materinya. Nah, ini salah satu yang berdampak besar bagi komedian karena materi yang dia sampaikan terpotong dan tidak sampai ke audiens sehingga tidak menimbulkan tawa walaupun sebetulnya punchline-nya sebenarnya lucu, tetapi reaksi penonton tidak ada karena ada kalimat-kalimat yang terputus yang tidak tersampaikan karena mic tidak tersambung baik ke sound system. Nah, itu yang perlu diperhatikan ketika teman-teman IO atau panitia ingin menghadirkan komedian sebagai salah satu talent yang akan mengisi acara sebuah hiburan di dalam sebuah panggung. Nah, yang berikut untuk komedian sendiri. Untuk komedian, saya rasa ini hal yang sangat penting. Masalah-masalah yang sebelumnya saya sampaikan itu adalah masalah yang besar. Tetapi ketika Anda dihubungi atau ketika kita dihubungi untuk mengisi acara di panggung-panggung outdoor, kita harus mempertimbangkan banyak hal. Yang pertama dari segi sound, yang kedua dari segi timing acara, susunan acaranya, dan yang ketiga dari segi kesiapan penonton. Kalau penonton merasa belum siap, kita masih bisa berkomunikasi baik dengan panitia, dan ini hal yang harus perlu dibangun kerjasama dengan panitia atau teman-teman yang menyusun rundown acara supaya bisa dibicarakan dengan baik bahwa timing yang tepat itu bisa dirasakan oleh komedian sendiri pada saat mana dia bisa mengisi acara, pada waktu kapan dia bisa mengisi acara. Beda kalau seandainya IO atau panitia yang benar-benar memahami bagaimana konsep stand up comedy sehingga dia tahu timing yang tepat untuk sebuah acara itu diisi dengan komedi gitu. Beda halnya ketika seorang komedian tampil di acara atau di panggung yang sebetulnya memang khusus untuk acara stand up comedy. Beda dengan seorang komedian yang diminta untuk mengisi acara selingan yang sebetulnya bukan untuk panggung komedi. Misalnya ada beberapa acara tari masuk ke situ, acara pembacaan puisi, acara lagu, mata acara pidato, dan acara-acara yang lain. Nah, ini beda jauh ketika seorang komedian tampil di acara yang khusus untuk stand up comedy, karena penonton-penonton yang datang ketika acara khusus untuk stand up comedy adalah penonton yang betul-betul adalah penikmat komedi.
Tetapi ketika Anda tampil di panggung umum, panggung yang bukan bersifat panggung khusus untuk stand up comedian, di situ ada penonton yang bukan penikmat komedi, ada yang penonton yang belum tahu tentang stand up komedi, ada juga penonton yang mungkin sebagiannya tahu tentang komedi dan ingin menikmati stand up komedi secara langsung. Nah, di situ letak salah satu letak perbedaannya. Sehingga hal yang perlu dipertimbangkan adalah tentang kesiapan audiens. Itu bisa diatur lewat timing yang bisa dibicarakan oleh komedian ketika dia mau siap tampil pada saat timing yang mana bisa dibicarakan dengan pihak IO, pihak panitia, atau yang menyusun rundown acara dan juga MC. Mungkin ini salah satu hal yang juga tidak kalah penting untuk dipertimbangkan saat IO dan panitia mengundang komedian untuk mengisi acara-acara yang sebetulnya bukan acara yang khusus untuk stand up comedy, tetapi komedian hadir untuk mengisi selingan di acara-acara lain selain stand up comedy itu sendiri. Dan satu lagi untuk teman-teman komedian, mungkin kalau seandainya mengisi acara yang bersifat di panggung-panggung outdoor, persiapkan materi dengan matang dan juga lebih banyak membangun interaksi yang bisa menarik perhatian penonton. Ada istilah seorang filsuf, Sigmund Freud, dia bilang primacy effect. Primacy effect itu artinya efek pertama atau kesan pertama. Bagaimana seorang penampil atau seorang komedian memberikan kesan pertama pada detik-detik pertama, dia langsung melempar jokes yang bisa menarik perhatian penonton untuk membangun kesan-kesan selanjutnya ketika dia membicarakan materinya hingga selesai. Nah, dalam teori stand up comedy juga ada teori yang 15 atau 30 detik atau 40 detik pertama, bagaimana seorang komedian mampu menghasilkan tawa. Bahkan ketika dia memperkenalkan nama atau bahkan sebelum dia memperkenalkan nama, dia sudah bisa menciptakan tawa lewat jokes singkat yang dia lempar pada detik-detik yang pertama. Begitu. Itu yang disebut dengan primacy effect yang dimaksud oleh Sigmund Freud, bahwa apa yang kita berikan yang pertama itu bisa memberikan kesan, membangun kesan untuk penampilan-penampilan selanjutnya. Begitu. Mungkin ini bisa dipertimbangkan oleh teman-teman yang stand up comedian agar rasa dan karsa dalam seni stand up comedy itu tidak hilang, rohnya tidak hilang dan tetap jaya. Komedi beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Amin.